Untuk itu diperlukan kebijakan yang dapat mendukung terwujudnya transportasi laut yang ramah dan manusiawi. Adanya kebijakan dalam mewujudkan hal tersebut mendukung dan sejalan dengan visi misi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan keselamatan dan kesadaran masyarakat dalam mewujudkan sistem transportasi laut yang aman, efisien, dan berkelanjutan. Untuk membahasnya kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial sekali di saat ini. Saya langsung saja menyapa, ada 4 tamu kita di studio kita hari ini, yaitu ada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku, Bapak Muhammad Salawat. Salam jumpa Pak. Muhammad Malawat. Iya. Salam jumpa Pak, salam sehat. Salam sehat ya. Oke, baik. Kemudian ada Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat BPTD kelas 2 Maluku, Bapak Dr. Andes H. Hasan Bisri. Salam jumpa Pak, salam sehat juga. Ya, selamat malam, selamat juga. Terima kasih. Baik, kemudian ada Komisaris PT Dok dan Perkapalan Wayame yang terbaru adalah Pak Zainuddin Boy. Salam jumpa Pak, salam sehat. Oke, baik. Dan yang terakhir ada GM PT ASDP Cabang Ambon, Bapak Syamsuddin Tanasi. Salam jumpa Pak, salam sehat juga. Selamat sore, salam jumpa. Ya, baik Pak, terkait dengan tema kita di saat ini yaitu wujudkan transportasi yang ramah dan manusiawi. Mungkin saya ingin bertanya dulu ke Pak Kadis nih Pak, sebenarnya konsep tema kita di saat ini seperti apa sih Pak transportasi yang ramah dan manusiawi? Bisa dijelaskan dulu Pak Kadis, silakan. Baik, terima kasih ya, Ibu. Jadi memang sesuai dengan arahan dari Pak Gubernur kita bahwa yang selalu beliau tekankan adalah transportasi antar pulau, yang menurut beliau masih perlu banyak perhatian untuk itu. Jadi kami langsung memang fokus untuk menangani bagaimana transportasi antar pulau. Di transportasi antar pulau ini memang ada beberapa moda, yaitu moda laut dan moda penyeberangan. Moda laut sendiri itu memang secara rutin kami tiap tahun itu membahas bagaimana transportasi di di antar pulau di Provinsi Maluku ini. Dan itu selalu dinamis, berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan masyarakat yang terkini. Itu akan kita sampaikan ke pusat, kemudian akan diberikan subsidi untuk itu. Kemudian untuk penyeberangan pun begitu. Tapi penyeberangan ini memang rute yang spesifik karena dia menghubungkan suatu jalan dengan jalan lain yang ada di pulau seberang. Sehingga dia berupa seperti jembatan yang bergerak. Sehingga dia harus menghubungkan ruas jalan yang ada di satu pulau dengan ruas jalan yang ada di satu pulau yang lain. Sehingga rute itu adalah rute-rute yang tetap, yang satu pasangan. Sehingga itu hanya selalu direview atau dikaji ulang terkait dengan pelayanannya. Bagaimana standar pelayanan minimum harus kita capai di situ sehingga masyarakat terpenuhi apa yang tadi transportasi yang aman, nyaman, ramah dan manusiawi. Karena itu selalu ada standar minimum yang kita cek di situ. Begitupun dengan yang laut. Di laut pun kalau ada koreksi-koreksi terkait dengan kenyamanan di atas kapal, itu langsung kita akan ambil inisiatif. Misalnya katakan mereka sampaikan bahwa sabuk Nusantara 87 AC-nya agak panas. Itu langsung kita komunikasikan dengan pihak operator atau pihak pemberi subsidi, dalam hal ini KSOP, untuk segera melakukan penanganan terhadap itu. Dan ini secara memang sudah seperti suatu prosedur tetap buat buat pihak KSOP yang menangani bidang laut ataupun darat seperti BPTD dan ASDP, itu mereka juga punya prosedur tetap dan kita juga saling mengecek soal itu. Sehingga misalnya standar katakan untuk kapal-kapal penyeberangan itu ada standar pelayanan minimum harus dicapai. Misalnya keamanannya, keselamatannya, life jacket itu selalu dicek. Life craft-nya itu bukan hal yang itu sudah hal yang wajib dilakukan pengecekan terhadap itu. Sehingga tadi yang ramah terhadap penumpang itu, kenyamanan penumpang itu semua diperhatikan dan ada prosedur tetap untuk itu. Sehingga kita saling mengingatkan. Nanti misalnya pihak operator menyediakan, nanti pihak regulator mengecek.
lalu koreksi-koreksi disampaikan, kemudian diperbaiki, lalu itu bisa disetujui, oke, kapal bisa beroperasi. Dan itu rutin kita lakukan setiap selesai docking, kita lakukan untuk penyeberangan, sementara teman-teman di KSOP selalu melakukan itu pun ketika kapal-kapal perintis itu dia melakukan docking. Itu begitu dan itu terus dilakukan. Oke, baik Pak Kadis, masih dengan pertanyaan yang sama saya ke Pak Hasan ya Pak ya. Silakan Pak, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut lagi. Tadi Pak Kadis sudah menjelaskan bahwa transportasi yang ramah kemudian manusiawi juga sudah dijelaskan, tapi mungkin ada penjelasan lain dari Pak Kepala Balai. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Kami dari Balai Pengelola Transportasi Darat itu memiliki tugas dan fungsi, ini ada dua. Yang pertama adalah terkait dengan masalah pengangkutan jalan, kemudian yang kedua adalah terkait dengan pengangkutan sungai, danau, dan penyeberangan. Adapun terkait dengan tema kita yang menjadi latar belakang untuk transportasi, kita mewujudkan transportasi yang ramah dan manusiawi. Kita tahu bahwa transportasi merupakan urat nadi, alat yang vital untuk mendukung mobilitas masyarakat, kemudian perekonomian serta integrasi wilayah. Jadi menghubungkan antar wilayah sebagaimana yang ada di kondisi di kepulauan ini. Kemudian namun dari berjalannya waktu itu ada permasalahan mengenai ketidaknyamanan, kemudian ketidakamanan, kemudian serta rendahnya kepedulian terhadap pengguna jalan atau pengguna transportasi. Ini yang menjadikan transportasi ini perlu mendapatkan perhatian yang lebih. Kemudian oleh karena itu kita butuhkan sebuah komitmen ya. Komitmen bersama untuk mewujudkan transportasi yang tidak hanya efisien, tapi juga aman dan manusiawi. Contoh dari bagaimana kita mewujudkan transportasi yang ramah, artinya kendaraan atau juga kapal itu harus ramah terhadap manusia. Diberikan jalan, kemudian koridor bagi masyarakat yang bukan hanya masyarakat pengguna yang normal ya, tapi juga masyarakat atau pengguna yang memiliki ketidakmampuan seperti disabilitas dan lain sebagainya. Itulah kenapa kita harus memanusiawikan para pengguna jalan seperti begitu. Ya, jadi bukan hanya untuk penumpang yang normal saja begitu Pak ya, tapi yang disabilitas juga perlu diperhatikan seperti itu. Memang kita lihat sejauh ini beberapa transportasi sudah menyediakan yang seperti itu. Baik, saya ke Pak Boy, Komisaris PT Dok dan Perkapalan Wayame. Ya Pak, mungkin masih dengan pertanyaan yang sama, sebenarnya transportasi yang ramah dan juga manusiawi menurut Bapak seperti apa? Baik, terima kasih Nona Kristi dan Pak Kadis, Pak Kepala Balai, Pak JM SDP dan para pemirsa sekalian. Sudah barang tentu yang dimaksudkan adalah alat transportasi itu, yaitu kapal maupun sejenisnya. Kemudian alat transportasi darat yang tugas utamanya adalah dalam rangka melayani masyarakat. Kita sadar bahwa Maluku yang terdiri pada kepulauan itu membutuhkan transportasi laut yang cukup banyak karena laut kita luasnya sekitar 93-4%. Olehnya seperti disampaikan oleh Pak Kadis tadi, Kadis Perhubungan tadi, bahwa dalam rangka mewujud nyatakan visi misi dari pemerintah pusat dalam rangka memberikan pelayanan transportasi yang ramah dan nyaman dan aman bagi masyarakat, bersamaan dengan sabta cipta dari Gubernur Maluku dan Wakil Gubernur Maluku Pak Henry Cleverista dan Pak Abdullah Fanat pada poin keempat, yaitu pemerintah Provinsi Maluku akan membangun konektivitas yang ramah dan baik, yang berkualitas baik kepada masyarakat Maluku. Nah, karenanya saya selaku Komisaris PT Dok Wayame, kami
ada dalam satu bidang atau satu kegiatan yang sangat penting dalam rangka memastikan alat transportasi itu layak atau tidak layak guna mewujudkan rasa aman dan nyaman yang dimaksud itu. Olehnya tugas kami adalah melakukan pemeliharaan dan perbaikan atau reparasi kapal. Setiap kapal yang masuk di PT Dok kami akan melakukan berbagai kegiatan dan aktivitas dalam rangka memastikan bahwa alat transportasi itu layak dan siap untuk dapat digunakan. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagaimana saya katakan tadi bahwa alat transportasi ini penuh dengan aturan dan SOP-nya. Tentu bagaimana bisa memberikan rasa nyaman kepada para penumpang itu. Tadi sudah disinggung oleh Pak Kepala Balai bahwa kita membawa manusia atau orang dari berbagai suku, berbagai kondisi dan berbagai keadaan. Sudah barang tentu tidak semua orang yang menggunakan transportasi itu dalam kondisi yang fine atau fit untuk dapat melakukan aktivitas di atas kapal atau di atas alat transportasi itu. Maka tadi disinggung bahwa perusahaan-perusahaan kapal yang mengelola kapal juga telah berbenah untuk dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada selain para penumpang yang dalam kondisi fit maupun para penumpang yang mengalami kondisi yang tidak memungkinkan. Yang berikut ada hubungannya juga dengan kondisi keindahan atau kenyamanan kapal, juga tanggung jawab bersama dalam rangka memelihara lingkungan. Jadi kenyamanan yang dimaksud itu sebetulnya bukan saja soal kapal itu layak, tapi kapal itu juga menerapkan sistem transportasi yang ramah lingkungan, dan peduli terhadap berbagai kegiatan-kegiatan lingkungan yang selama ini kita menyaksikan terkadang merusak dan membuat lingkungan itu tidak nyaman bagi para pengguna transportasi laut itu. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa kami berada pada titik nadir dalam rangka memastikan alat-alat transportasi itu dapat beroperasi secara baik guna mewujudkan apa yang Nona Kristi sampaikan tadi sebagai tema kita pada sore hari ini. Saya rasa itu dari. Oke, baik, terima kasih Pak Boy. Saya ke Pak Ongen nih Pak, ya karena panggilan kecilnya Pak Ongen. Baik Pak, kalau kita lihat kan di Maluku ini penumpang terbanyak itu penyeberangan ya. Mungkin saya ingin bertanya dulu Pak terkait dengan tema kita yaitu transportasi yang ramah dan juga manusiawi. Kalau kita lihat di penyeberangan kayak seperti Hunimua, Waipirit dan sebaliknya begitu, sebenarnya apa yang spesial di dalam kapal yang saat ini mungkin sudah disediakan seperti yang tadi Pak Komisaris katakan bahwa kalau bisa ada kursi yang disediakan untuk penumpang yang disabilitas seperti itu. Jadi bukan hanya penumpang yang normal saja, tapi kita melihat di penyeberangan itu angkutan lautnya belum tersedia seperti itu Pak. Bagaimana ini Pak? Ya, makasih atas waktu diberikan kepada kami dari SDP. Secara umum kami ini kan operator. Tadi sudah digambarkan oleh regulator kami. Perlu saya tambahkan bahwa memang betul lintasan Hunimua Waipirit itu skala pemantauannya skala nasional. Perlu kami sampaikan bahwa di kapal di Hunimua Waipirit maupun pelabuhan ada ruangan khusus, itu sudah ada. Karena standar daripada untuk SPM, standar pelayanan minimum, itu apabila dilakukan, ruangan itu tidak ada, maka itu tidak memenuhi syarat untuk pelayanan. Jadi di kapal itu ada, dari sisi kursi roda maupun tanduknya itu ada, di ruang tunggu pun ada, semuanya ada ruangannya khusus. Memang di Hunimua Waipirit kondisi kapal yang bergerak sekarang, kapal kami itu sendiri ada 4 kapal yang siap, 2 kapal punya pancakarya. Tapi untuk kapal kami, saya sudah sampaikan ke Pak Kadis juga,
kami ada tambahan ruangan khusus untuk pelayanan, yaitu kami lakukan ruangan vigilance. Itu dengan fasilitas dan kondisi ruangannya itu nanti kami akan reparasi lebih baik lagi. Tapi kalau untuk sisi lingkungan, SOP kami sudah jelas. Dari sisi lingkungan kami tetap harus jaga untuk kebersihan kapal, toilet-toilet maupun fasilitas yang menyangkut dengan penumpang itu harus tetap dijaga. Saya sendiri selaku top management di cabang Ambon, apabila saya kunjungan ke kapal, yang saya masuk pertama itu saya turun ke ruang mesin. Selesai dari kamar mesin, saya ke toilet. Karena kalau toilet itu dia baunya kurang enak, berarti penumpang itu kurang tidak nyaman. Mungkin nanti bisa dilihat sekarang kapal kami di Hunimoy Pirit maupun Galala Namlea dan yang ke Pulau-Pulau Lease sampai Masohi, itu kami sudah paketisasi untuk toilet. Jadi kami lakukan sudah bahannya itu bahan yang memang kami pesan langsung dari Cina ke Cilegon baru dikirim ke sini. Ramah itu yang lingkungan ya Pak? Ya, untuk sisi dulu pelayanannya. Tapi kalau dari ramah lingkungannya, kami selalu menghimbau untuk ramah lingkungan tetap dijaga. Dan perlu kami sampaikan bahwa ASDP punya satu moto, yaitu 3J. 3J ini dia sudah menyangkut keseluruhan. Jaga diri, jaga alat, jaga lingkungan. Berarti kalau jaga lingkungan, berarti sudah masuk ke seluruhnya. Kapal maupun ini. Jaga alat, gimana tetap mempertahankan alat itu, sebagai yang tadi sampaikan bahwa kapal-kapal dari Pak Kadis maupun Pak Kepala, memang betul ASDP kapal-kapal penyeberangan ini dia sebagai penghubung, sebagai jembatan yang bergerak, yang menghubungkan satu pulau dengan pulau yang lainnya. Jadi kami punya moto sudah ada itu yang 3J yang selalu kami junjung tinggi. Yang kedua, kami tidak bisa keluar dari sistem manajemen terpadu. Itu sudah menyangkut dengan lingkungan maupun AIMO yang ada. Itu yang kami berpatokan pada ketentuan-ketentuan dan ruang lingkup yang SOP yang diatur oleh laut seperti ISO dan SOLAS. Itu yang selalu kami pertahankan di situ. Karena itu sudah merangkul semua daripada lingkungan. Dan kita tahu bahwa kalau pencemaran terhadap lingkungan itu dendanya sangat besar. Itu yang perlu dijaga. Gitu Bu Gersin. Oke baik, terima kasih Pak Ongen. Saya kembali ke Pak Kadis nih, Pak Kadis, kalau kita melihat moda transportasi laut di Maluku juga sudah cukup ya mengatasi persoalan penumpang tapi sejauh ini adakah penambahan armada lagi Pak? Mungkin bisa dijelaskan Pak Kadis. Terima kasih. Sejauh ini untuk penyeberangan sendiri belum ada. Kemudian untuk yang laut pun demikian. Namun bila terjadi lonjakan penumpang di satu titik tertentu, itu biasa kita melakukan tambah frekuensi untuk pelayanannya, ataupun kita tambah kapal di situ. Kalau terjadi memang puncak, dan itu biasanya terjadi pada hari-hari besar keagamaan. Jadi misalnya ada terjadi pada saat Idul Fitri ataupun Natal. Itu biasa kita akan lakukan langkah-langkah itu. Tapi sejauh ini kalau berjalan normal hanya pada weekday aja, pada saat hari-hari libur seperti misalnya di Jumat, Sabtu, Minggu, itu biasanya rame di situ, pelayanannya cukup rame untuk yang penyeberangan Hunimoy Pirit, kemudian di Galala Namlea demikian. Tapi kalau untuk hari-hari biasa semua berjalan masih normal begitu. Baik Pak, kalau transportasi seperti Pelni dan sebagainya itu bagaimana Pak? Sama, Pelni juga sampai sekarang ini kalau yang sepengetahuan kami ada tambahan 1 atau 2 kapal di Pelni. Jadi kemarin misalnya posisi kita ada 10 kapal, kalau tidak salah sekarang ini sudah 11 atau 12 kapal yang masuk melayani di dalam Provinsi Maluku. Itu yang kira-kira perkembangan yang di laut untuk yang komersil ya. Tapi yang tadi saya sempat jelaskan itu adalah untuk kapal-kapal perintis yang diberikan subsidi dari pemerintah pusat.
Oke, baik. Ke Pak Kepala Balai nih Pak, kalau dilihat dari transportasi darat sendiri Pak, di Ambon ini kan angkutan-angkutan kota sudah mulai tergeser nih Pak ya, karena adanya angkutan online seperti itu. Nah, Bapak bagaimana nih melihat seperti ini? Ya, dalam kaitan transportasi darat ya, kami senantiasa menghimbau kepada rekan-rekan yang ada di Dinas Perhubungan Kabupaten Kota, karena di Dinas Kabupaten Kota itu melaksanakan tugas melakukan pengujian kendaraan bermotor, sehingga armada atau angkutan darat yang akan melaksanakan pelayanan itu dalam kondisi layak jalan. Ya, ini himbauan kami supaya para petugas itu melaksanakan sesuai dengan peraturan SOP yang sudah berlaku. Terkait dengan banyaknya kegiatan untuk angkutan ini, karena sudah ada kompetisi yaitu angkutan online, ini juga diharapkan bisa melaksanakan sesuai dengan ketentuan juga dan memperhatikan keselamatan dari penumpang yang menjadi penumpang yang untuk melayani angkutan ini. Demikian. Oke, baik Pak. Kalau kita melihat nanti tanggal 17 ini kan Hari Perhubungan Nasional. Betul. Pak ya. Dan tema secara nasional diangkat adalah Bakti Transportasi untuk Negeri. Ya. Betul Pak ya. Nah, kalau melihat tema ini berarti bagaimana moda-moda transportasi baik darat, laut maupun udara juga berbakti untuk negeri. Artinya memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat seperti itu. Saya ke Pak Komisaris nih Pak. Bagaimana Bapak sebagai pihak yang melakukan pemeliharaan transportasi khususnya laut ya untuk Maluku, sejauh ini seperti apa Pak? Baik, terima kasih. Jadi yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi, memang sejujurnya kita di Provinsi Maluku ini masih membutuhkan banyak transportasi laut sebetulnya. Transportasi laut yang layak dan aman bagi penggunanya. Beberapa waktu lalu kita tahu bahwa 8 provinsi di Indonesia termasuk Maluku itu memperjuangkan dirinya untuk menjadi provinsi khusus, provinsi kepulauan. Nah, saya berpikir kalau belum diwujudkan, mungkin kita rubah perjuangannya, yaitu memperbanyak alat transportasi laut itu di samping tol laut yang telah dikembangkan. Jadi saya kembali lagi kepada visi dari pemerintahan Provinsi Maluku di bawah pimpinan Pak Hendrik Leverisa dan Pak Abdullah Fanat dalam rangka membangun konektivitas itu. Saya berharap agar ini dapat diwujudkan, terutama dengan mendatangkan sebanyak mungkin, sekali lagi sebanyak mungkin kapal laut, baik itu feri maupun kapal biasa yang bisa digunakan oleh pemerintah dan para swasta, para pengusaha kapal dalam rangka melayani masyarakat. Akibat dari minimnya alat transportasi ini, maka kita melihat pada waktu dan titik tertentu itu terjadi banyak penumpukan orang barang di satu tempat. Kemudian meningkatnya harga transportasi. Padahal jarak-jarak yang ditempuh itu tidak terlalu jauh. Misalnya saya kasih contoh, kita dari Ambon ke Namlea itu kurang lebih 90 mil. 90 mil itu kalau didaratkan maka kurang lebih ada 180 sampai hampir 200 km. Dengan upah atau dengan harga tiket per orang yang seperti terjadi sekarang, menurut saya ini agak terlalu tinggi. Nah, kalau kita bandingkan dengan misalnya transportasi yang ada di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, kita mungkin masih minim transportasinya dan tinggi harga transportasinya. Olehnya sekali lagi dalam kapasitas kami sebagai tempat reparasi ya, tempat perbaikan dan memastikan kapal itu baik, memang terjadi peningkatan vendor dalam rangka perbaikan, tapi belum terlalu signifikan. Sejak perusahaan didirikan pada tahun 1965, ini peningkatannya tidak terlalu signifikan. Bahkan
kami sekarang mendapat orderan dari luar Maluku. Sementara kapal-kapal Maluku bukan tidak kayak kami, tapi memang karena keberadaannya yang tidak terlalu signifikan. Memang kalau kita menengok pada beberapa pengusaha transportasi selain ASDP, memang ada beberapa kapal yang sudah menembus dan membuka akses itu. Tapi sekali lagi dengan kos yang cukup besar itu membuat masyarakat agak sulit karena kita memindahkan orang dan barang. Sudah barang tentu akan ada double cost dalam kegiatan itu. Oke, Pak Boy, berarti artinya di Maluku masih membutuhkan moda transportasi khususnya laut masih belum terpenuhi seperti itu ya kalau menurut Pak Boy. Ya. Kita tahan dulu Pak Boy, kita akan lanjut lagi. Pemirsa tetaplah bersama program Maluku Bicara, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Maluku, suatu negeri di timur Indonesia dengan kekayaan alamnya yang melimpah. Tidak hanya tentang rempah-rempah, Maluku adalah surga yang terdiri dari pulau-pulau tropis dengan keindahan yang tiada tara. Eksotisme Maluku sangat terbatas jika kita mencoba untuk menggambarkannya lewat kata-kata. Kamu perlu datang ke Maluku untuk merasakan sendiri keindahannya. Banda adalah sebuah kepulauan yang dramatis. Dari kejayaan masa lalu, Banda juga terkenal sebagai pusat perdagangan rempah-rempah. Pala adalah salah satu primadona rempah-rempah di Banda yang sangat berharga pada masa itu. Banda memiliki kisah yang tak terlupakan dan menyimpan nilai budaya dan sejarah yang tak ternilai harganya. Patut kita ungkapkan untuk generasi yang akan datang. Terima kasih Anda masih menyaksikan program Maluku Bicara, masih dengan topik wujudkan transportasi yang ramah dan manusiawi. Saya kembali ke Pak Boy, tadi menarik sekali nih Pak, disampaikan bahwa kita ini kan terdiri dari 1.340 pulau di seluruh wilayah Maluku ini. Tentunya masih perlu banyak moda transportasi yang diperlukan khususnya di daerah-daerah terpencil seperti itu. Mungkin Pak Boy bisa menjelaskan juga apa sih sebenarnya yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah untuk bisa transportasi itu bisa menyeluruh sampai ke wilayah terpencil. Baik, terima kasih Nona Kristi. Jadi yang saya sampaikan tadi itu baru pada alat transportasinya, belum pada jembatan dermaga untuk berlabuh ya. Jadi kita di situ juga kita minim, sangat minim, sehingga kapal-kapal itu kalaupun melayari pulau-pulau itu masih menggunakan pola lama, yaitu menurunkan dan menaikkan penumpang di tengah laut. Kita belum punya dermaga labuh dan dermaga feri yang hampir ada semua pulau itu belum ada. Sayang ini kita tidak interaktif dengan masyarakat. Kalau tidak memang pastilah kita mendengarkan suara-suara dari Maluku paling tenggara sana atau Maluku paling selatan sana terkait dengan hal itu. Disadari sungguh bahwa kita baru keluar dari musim, ada istilah musim timur ya, musim ombak, musim angin dan musim hujan. Pada kondisi itu jujur saja kita agak sulit untuk mengakses diri karena
alat transportasi kita yang kurang terkait dengan alat transportasi yang betul-betul tadi ramah dan menjamin keselamatan itu. Olehnya tadi saya katakan bahwa saya selaku pengelola dok mengetahui sungguh bahwa kunjungan dari kapal-kapal yang ada di tempat kami itu belum terlalu signifikan. Kami baru meresmikan kembali ada 3 landasan baru, sehingga kurang lebih ada 8 landasan untuk double kami siapkan untuk menjemput itu. Tapi faktanya memang kapal-kapal kita belum terlalu banyak, sehingga di rute kami lagi ke Pulau Jawa untuk mengundang para vendor yang punya kapal untuk bisa melakukan reparasi di tempat kami. Ini informasi yang saya sampaikan dengan data yang ada pada kami. Sejak 1965 memang PT Dok Wayame belum terlalu signifikan menerima orderan itu untuk melakukan reparasi terhadap kapal-kapal itu. Jadi alat transportasinya dan sarana prasarana darat, ya, jembatan, tempat labuh itu dan dermaga feri dan lain sebagainya. Mungkin Pak Kepala Balai dan Pak Kepala Dinas bisa melihat ini sebagai hal yang memang real ada di Provinsi Maluku yang luas ini, luas lautnya lebih luas daripada daratan ini, dan ada pada 1.300 pulau itu. Okay. Saya rasa itu, Kristi. Ya. Oke, Pak Boy, kita ke Pak Ongen dulu nih, Pak. Pak Ongen menjawab apa yang disampaikan Pak Boy ini seperti apa? Karena Pak Ongen yang punya kapal ini. Silakan, Pak Ongen. Makasih. Yang pertama perlu saya sampaikan bahwa ASDP cabang Ambon, PT ASDP Indonesia Piri cabang Ambon, kami sementara mengelola 8 kapal. 8 kapal diantaranya, 11 kapal ya. 11 kapal diantaranya 8 di ruang lingkup Maluku Tenggara itu ada 3 kapal. Dan perlu kami sampaikan bahwa untuk lintasan atau rute, kami dari Januari sampai dengan Agustus, kami itu ada 25 lintasan. Bulan September kami diskusi dengan Pak Kabalai ajak ASDP, kami diskusi karena ada lintasan yang ditinggalkan oleh kapal Dharma Lautan, yaitu ada sekitar 3 lintasan. Tapi setelah kami menghitung pola pergerakan kapal kami di Tual, yaitu KMP Lobster, itu kami bisa sisip tambahan 1 lintasan. Jadi total lintasan atau rute itu sekitar 26 rute yang ASDP sudah layari, yaitu lintasan tambahan dan izin Pak Kadis. Kami sudah komunikasi dengan Pak Kabalai maupun Kadis Perhubungan Kabupaten Dobo dan Pak Bupati. Insya Allah per tanggal 20 September kapal pelayaran perdana di lintasan Dobo Marlasi. Itu untuk lintasan yang ada. Kenapa? Lintasan komersil di sini ada 3, yaitu Hunimowai Pirit, Galala Namlea maupun Wai Ume Putih. Yang dari tadi Ibu Christine sampaikan dari awal bahwa frekuensi lintasan yang sudah dijelaskan Pak Kadis, perlu kami sampaikan bahwa pelayanan Hunimowai Pirit itu dari jam 05.00 sampai jam 21.00. Lintasan itu jaraknya hanya 12 mil. Apabila terjadi peak atau kepadatan, maka kami akan menambah lintasan, menambah trayek lagi, tidak menambah armada. Karena trayek kami di situ dengan pola 4 kapal jalan itu sudah memenuhi standar. Itu sudah ada yang tidak terjadi. Dalam arti kendaraan masuk, dia langsung masuk ke kapal, dia mengalir. Itu di Hunimowai Pirit, dan kami dari SDP, apabila kondisi jalur darat dari SBB sampai dengan Maluku Tengah dan SBT, saya pingin itu lintasan Hunimowai Pirit, kita bisa tambah jam lagi, bisa sampai jam 2.00.
sebelum konflik dulu sampai jam 00 karena saya pelaku. Itu untuk lintasan. Sementara untuk kapal, mohon maaf, memang yang kami sampaikan bahwa kami sudah pernah didatangi oleh tim ahli dari Pak Bupati Buru Selatan terkait dengan lintasan Galala, Ambalau, Namrole sampai Leksula. Tapi kami sampaikan bahwa kami mohon maaf, kondisi kami tidak punya armada. Armada yang sekarang aja kami sementara kelola untuk melayani yang lintasan yang ada, dan kami mengatur waktu untuk pola operasi dan kapal ini bisa istirahat untuk perawatan. Karena kapal kalau jalan-jalan terus tanpa perawatan, itu secara rutin harus ada perawatan. Itu yang kami lakukan seperti itu. Yang kedua, izin Pak Komisaris, kalau bicara tarif, mohon maaf Pak, tarif yang ada di sini belum sesuai dengan standar SUP sebenarnya Pak. Kami selalu diskusi dengan kepala dinas. Kebetulan saya waktu di regional, saya yang datang sendiri menghitung tarif. Tarif awal kami ini dari lintasan perintis. Kalau sudah masuk kepada lintasan komersial, berarti setidaknya load faktornya itu sudah 80% dan di atas SUP per milnya, kami sekarang masih ambil 60%. Kami masih mengingat bahwa saudara kami yang ada di sini. Kalau mau dibandingkan dengan di Jawa, tarif Galala Namlea, tarif Unimo Wepil itu sangat kecil. Kenapa saya bilang begitu? Saya adalah ex-manager usaha penyeberangan di lintasan utama, lintasan Merak. Gitu. Saya di Merak sebagai manajer usaha penyeberangan, lintasan yang paling terpadat di Asia. Dan saya sudah pernah manajer usaha di luar, berkiprah 10 tahun di luar sampai akhirnya saya diamanahkan ke Sulawesi hanya 9 bulan. Saya kembali ke negeri asal saya yang dari kecil sampai besar, saya mau membangun ini. Makanya saya sering koordinasi dengan Pak Kadis, Pak Kebalai. Apabila ada kapal, kami mohon ditunjuklah ASDP. Karena kondisi ASDP ini sekarang kan untuk sekarang memang masih dicari kapal di Cina, tapi kondisi kapal sekarang untuk kita mau pergerakan dari daerah lingkungan Maluku sendiri, itu memang kami sudah pas-pasan. Maluku Utara juga kami sudah pas. Kemarin kami relokasi dari Papua dengan catatan kami memberikan justifikasi kepada Papua Barat, kami menambahkan frekuensi rute sehingga salah satu kapal kami bisa keluarkan dari Papua Barat untuk melayani lintasan Bastion Sufipi. Itu saya yang melakukan kajian terhadap itu, dan saran saya di Ambon. Saya pingin itu, marilah kita sama-sama membangun. Yang tadi Pak sampaikan bahwa komisaris, memang betul, saya juga dan mohon maaf, Galangan Wayame itu sebenarnya awalnya tumbuh itu dari kapal-kapal ASDP. ASDP yang awalnya tetap di situ. Kemarin saya sudah diskusi dengan Pak Direktur. Saya ingin itu Galangan Wayame harus merubah SDM-nya untuk tenaga-tenaga untuk reparasi kapal. Karena saya lihat sekarang masih kurang. Kenapa? Karena saya sendiri sudah punya pengalaman di luar. Apabila kalau orang itu kerja dan mereparasi suatu kapal, itu kan dengan oksigen yang ada. Kalau bisa tenaga-tenaganya itu jangan bekerja sambil merekok. Itu resikonya sangat tinggi. Berbahaya. Jadi saya sudah diskusi dengan Pak Direktur Dokoyame untuk kondisi kapal kami. Karena kenapa? Mohon maaf Pak Komisaris, kami sekarang sementara galop di Galangan Pasifik karena mengingat karena kemarin kondisi Wayame seperti gitu dan saya baru masuk. Jangan sampai saya juga dipanggil-panggil lagi. Jadi untuk sementara saya mengamankan kapal kami dan karyawan saya itu kami amankan di Dok Pasifik. Toh apabila Galangan Wayame sudah siap, kami akan kembali dan lihat. Kenapa? Kami sudah disarankan bahwa sinergi BUMN itu harus diutamakan segala-galanya. Gitu.
Oke, Pak sementara Ongen, dari kami. kalau berbicara tadi soal Pak Ongen, masalah tarif masih rendah ya di Maluku Iya. seperti itu. Sebenarnya yang cocok berapa Pak pasnya? Ya. Kira-kira kalau penyeberangan Hunimo, Wapirit dan sebagainya? Kalau itu lintasan komersial, SUP per milnya itu rata-rata harus di atas 85, hampir 100. Karena sudah komersial. Kalau komersial berarti dia berusaha untuk membiayai hidup dia sendiri, tidak ada bantuan dari pemerintah. Oke. Jadi saat docking kapal itu berusaha untuk dockingnya sendiri untuk membayar karyawan sendiri, untuk ABK-nya sendiri. Ya, kebetulan Pak Kadis, Pak Kabalai, Pak Kadis dari sisi penetapan lintasan dan mengusulkan ke kementerian, Pak Kabalai hanya menjalankan amanah dari Kementerian Perhubungan dan saya selaku operator, saya melakukan tugas penugasan. Penugasan untuk perintis dalam arti untuk melayani lintasan-lintasan yang tidak terhubungi dan sudah dituangkan oleh SK dari penetapan tarif dari daerah maupun dari kementerian, wajib hukumnya kami akan melayani situ. Oke. Tapi mengingat lagi, kondisi kapal kami, apabila ada penambahan kapal dari daerah untuk kami, alhamdulillah, Oke. mau lintasan manapun sudah saya gambarkan di otak saya selaku anak daerah. Oke. Saya sudah benar gambar. Mau Ibu tadi Bu Christine sampaikan bahwa saya pingin itu, saya ada kapal yang kami akan kelola itu, saya dari sini Bula saya konektivitas dengan kapal saya dari Maluku Tenggara sampai di Kesui. Karena kapal saya sekarang KMP Lobster, terakhir home base-nya di Kesui. Saya mau konektivitas, kapal dari Ambon masuk ke Kesui, berarti saat masuk. Itulah yang pingin saya seperti itu. Kenapa di daerah lain, di daerah NTT saya sudah lakukan. Tapi itu menunjang dengan armada yang ada. Tapi kalau di Ambon, ada armada yang bisa kami, dan kami akan mendukung, saya akan membuat juga seperti itu. Gitu. Baik, terima Dari kasih STT. Pak Ongen. Lanjut ke Pak Kadis nih Pak. Tadi ada masukan bahwa kurangnya transportasi, alat transportasi, dan tadi Pak Ongen juga punya impian bahwa ada Ambon ke SBT, ke Kesui gitu. Bagaimana Pak Kadis bisa menjawab kebutuhan masyarakat? Ya, jadi memang akhir ini ada tambahan kapal dari swasta yang masuk untuk melayani dari Ambon ke Namlea, kapal feri. Ada satu kapal, kemudian dari Ambon ke Namrole juga ada satu kapal, dia singgah ke beberapa titik lain sebelum masuk ke Namrole. Itu memang ada tambahan kapal seperti itu, dan sementara ya sudah berjalan. Kemudian terkait dengan memang komersil itu harus bisa membiayai diri sendiri, kemudian dia tumbuh. Tumbuh itu apa? Tumbuh itu misalnya kapalnya yang tadi 2 kapal bisa menjadi 3 kapal, 3 kapal menjadi 4 kapal. Itu kalau tadi yang dibilang Pak GM bahwa harganya harus sampai sudah 85 ya. Karena sementara sekarang ini kita kisaran masih 60 persen. 60% dari harga pokok produksi mereka itu. Jadi itu yang bikin sampai belum bisa tumbuh. Mungkin untuk membiayai diri sudah, tapi untuk tumbuhnya itu masih itu. Nah itu memang perlu ada kajian dengan rute-rute lain dengan itu. Kalau terkait dengan misalnya tadi pelabuhan yang masih kurang, memang benar itu adanya karena pulau kita memang banyak. Sampai sekarang ini kita ada kurang lebih 68 pelabuhan yang existing untuk laut, kemudian kurang lebih 31 untuk yang penyeberangan. Itu pelabuhan yang existing menghubungkan di pulau-pulau di Maluku. Kemudian kapal perintis kita itu dia menghubungkan kurang lebih ada 83 titik yang ada di Provinsi Maluku ini. 83 titik. Nah kemudian yang penyeberangan sendiri dengan pasangan-pasangan juga tadi sudah disampaikan, kapal ASDP sendiri ada 11 kapal yang melayani rute-rute rutin yang tadi saya bilang satu pasangan karena menghubungkan ruas jalan di pulau ini dengan ruas jalan di pulau seberang. Kemudian ada kapal Pancakarya sendiri kurang lebih ada 9 kapal yang beroperasi. Nah itu kira-kira existing yang ada ditambah dengan 10 atau 12 kapal dari PLNI yang masuk melayani di dalam. Nah, kalau terkait dengan tarif, Ibu bisa cek saja memang
tarif untuk kapal perintis itu paling jauh tidak lebih dari 100.000. Paling jauh Ambon Dobo misalnya itu tidak lebih dari 100.000. Nah kalau kita bandingkan mungkin katakan Ambon ke Geser itu kurang lebih 40-an tarifnya. Kalau kita naik ojek dari mungkin lebih mahal ojek kita daripada. Naik kapal. Jadi sebenarnya saran saya untuk masyarakat Maluku itu menggunakan transportasi yang sudah ada yang tersedia. Jadi mengikuti jadwal yang ada. Jangan sekali-kali kita membuat jadwal sendiri yang tidak ada di jadwal itu. Itu akan tentu akan high cost, biayanya akan tinggi sekali. Jadi kalau kita mau melakukan transportasi, kita cocokkan jadwal kita dengan jadwal kapal yang mau kita gunakan. Jangan kita tunggu lama, udah jalan sendiri. Nah itu jalan sendiri kita harus sewa speed sendiri. Yang kalau sewa speed itu dia akan pakai BBM komersil yang harganya itu per ton bisa sampai 24 juta per ton. Sementara kalau BBM yang subsidi itu per tonnya hanya 7 sampai 8 juta. Jadi bedanya itu sampai 3 kali lipat. Nah, ketika kita pakai rute-rute yang ada, itu sudah kapal-kapal kita yang existing ini sudah terdaftar di BPH Migas, sudah terdaftar di Pertamina. Ketika dia bunker, dia datanya, oh iya sudah terdaftar, langsung dia dapat BBM yang subsidi tadi. Tapi kalau kita buka jalur sendiri yang rute baru yang tidak ada di situ, itu langsung masuk ke yang BBM komersil itu, BBM industri itu yang harganya sangat mahal. Sehingga saya sarankan kepada masyarakat untuk lebih menyesuaikan rute perjalanan mereka dengan jadwal-jadwal kapal yang existing. Itu supaya mendapatkan harga-harga yang jauh lebih terjangkau. Kemudian bisa disiasati kalau misalnya pakai kapal perintis kan voyage-nya itu bisa sampai 14 hari. Artinya mulai dari keluar sampai balik ke pangkalan lagi itu 14 hari. Artinya rute yang dia tempuh itu bisa 7 hari. Bisa mensiasati dengan mungkin membawa makanan-makanan sendiri yang awet dan apa yang bisa dikonsumsikan saat di kapal untuk mengurangi beban biaya ketika berada di atas kapal itu. Mungkin bisa dengan Oke, kalau berbicara mengenai transportasi yang manusiawi Pak ya, kalau tadi sudah dijelaskan bahwa manusiawi itu berarti harus pelayanan yang terbaik bagi para penumpangnya, tetapi juga tentunya masyarakat juga para penumpang sendiri ingin juga bukan hanya layanan tetapi bagaimana mereka merasakan kenyamanan dan keamanan di dalam transportasi. Nah kalau kita melihat ini kan mohon maaf Pak ya, kalau kapal Pelni itu kan dia sudah menghitung berapa jumlah tempat tidur yang ada di dalamnya, kemudian yang terjual tiketnya yang seperti itu. Nah tetapi kalau di kapal feri itu kan Pak, tempat duduk dengan penumpang yang masuk berbeda nih Pak. Nah, ada yang berdiri, yang terpaksa mereka bilang aduh kita sudah bayar tapi mereka duduk saya berdiri gitu kan ya. Jadi artinya masih belum ada keseimbangan antara penumpang yang masuk maupun juga transportasi yang tersedia, tempat duduk yang tersedia di dalam transportasi itu. Ini menurut Pak Kadis seperti apa ke depannya yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah sendiri untuk bisa mewujudkan transportasi yang bukan hanya ramah tapi juga manusiawi gitu Pak. Iya. Jadi memang kalau terjadi jumlah penumpang yang melebihi dari kapasitas memang perlu dikomunikasikan dengan pihak operator supaya bisa mengontrol jumlah penumpang yang naik sehingga masing-masing penumpang itu mendapatkan seatnya, mendapatkan tempatnya. Sejauh ini memang kami tahu seperti itu bahwa diupayakan untuk ada satu penumpang satu seat. Namun bila terjadi seperti itu mungkin kita harus tingkatkan fungsi kontrol sehingga tidak terjadi demikian. Mungkin ada keperluan yang mendadak sehingga mereka paksakan diri saja misalnya untuk naik walaupun sudah diingatkan bahwa ini sudah habis seat dan sebagainya. Itu memang dibilang animo masyarakat kita sangat tinggi dalam penggunaan transportasi sehingga kadang-kadang seat sudah habis terjual karena ini penjualan online, katakan Pelni misalnya, penjualan online sudah habis. Siapapun dari manapun bisa langsung beli karena dia online. Nah ketika habis itu lalu ada permintaan animo masyarakat yang tinggi untuk penggunaan itu sehingga mereka biar tidak ada seat pun tidak apa-apa yang penting saya ikut berlayar. Tapi ada batasannya juga berapa persen dari itu yang bisa dibolehkan. Walaupun sebenarnya itu ada surat khusus, izin khusus untuk bisa menambahkan itu. Karena tadi pemerintah pusat pun tetap memperhatikan terkait dengan pelayanan yang ramah, manusiawi dan sebagainya, itu menjadi konsen pemerintah pusat juga. Begitupun pemerintah daerah dan kabupaten ya. Jadi itu menjadi konsen, tapi memang kadang-kadang animo masyarakat yang tinggi sehingga permintaan itu melebihi dari itu. Tapi memang ada batasan, boleh melebihi tapi sekian persen. Nah itu pun
harus ada surat khusus karena tidak mau nanti terjadi seperti itu. Overload. Setelah kita layani ternyata turun bilang wah saya tadi tidak dapat, padahal sudah tahu dari awal bahwa memang Tidak ada dibilang tiket. tidak ada seat. Oke. Tapi itu mudah-mudahan itu sampai sekarang masih sulit untuk dihindari karena tadi animo masyarakat dalam menggunakan transportasi yang sangat tinggi. Oke, baik Pak, sangat menarik sekali perbincangan kita di saat ini, tapi tentunya kita memilih waktu yang juga tentunya lebih panjang lagi seperti itu Pak. Tapi kita dibatasi waktu, langsung saja kita ke closing statement. Saya mulai dari Kepala Balai, Pak, sebenarnya bagaimana mewujudkan transportasi yang ramah dan manusiawi di Maluku ini? Singkat, padat, jelas Pak. Ya, kita bagaimana upaya untuk mewujudkan transportasi ramah dan manusiawi di Provinsi Maluku, tentunya kita harus menyiapkan. Yang pertama adalah dari segi sarananya. Sarana dalam hal ini kapal, sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh operator, kemudian dari Dok Wayami, dari Pak Kadis, bahwa kapal ini harus dalam kondisi sehat, memenuhi persyaratan dan prosedur yang sudah ditetapkan. Oke. Kemudian yang kedua, kalau kita di jalan itu tentunya ada infrastruktur ya, prasarana juga harus memadai, baik jalan, jembatan, terminal, sehingga masyarakat yang menggunakan jasa ini itu bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Dengan nyaman. Iya, dengan Baik. nyaman. Baik, terima kasih Pak Kepala Balai. Lanjut ke Pak Boy Pak, singkat, padat, jelas Pak. Ya, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, keamanan dan kenyamanan. Kapal itu atau alat transportasi itu betul-betul aman untuk bisa digunakan. Yang kedua, estetikanya, keindahannya. Kemudian yang ketiga, aspek sosialnya, murah dan mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat untuk menggunakan transportasi itu. Terima kasih. Oke, baik. Pak Ongen. Makasih ya. Yang pertama, saya hanya menyampaikan bahwa aspek pertama dari sisi security, safety dan keselamatan. Keselamatan itu perlu kita junjung tinggi karena saya sampaikan kepada saudara semua, kenyamanan dan lainnya itu bisa dipilih, tapi kalau keselamatan itu tidak pernah dipilih. Dan harapan kami untuk saudara semua yang akan menyeberang di lintasan Galala Namlea maupun Hunimua Wepirit, agar kami punya aplikasi pemesanan tiket lewat trippergi.com, tapi harapan kami bisa dicantumkan nama yang jelas sesuai dengan KTP, karena PM25 sudah menyatakan bahwa manifest itu menjadi harga mutlak apabila terjadi kecelakaan. Itu yang harapan kami untuk saudara semua yang akan menggunakan kapal feri di lintasan Galala Namlea maupun Hunimo Wepirit. Baik, terima kasih Pak Ongen. Terima kasih Pak Kadis, Pak Kepala Balai, Pak Ongen, dan juga Pak Boy untuk kesempatan yang sudah diberikan bagi kami di studio kami ini lewat perbincangan Maluku Bicara dengan topik wujudkan transportasi yang ramah dan manusiawi. Kita berharap bahwa ini semua bisa terwujud, transportasi yang betul-betul ramah dan juga manusiawi bagi seluruh penumpang masyarakat di Maluku, darat, laut maupun juga udara. Saya Christine Sipahelut pamit undur diri, sampai jumpa di lain kesempatan.